Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila asy-syaja'atu sabru sa'atin fayambaghi li talibil ilmi ayathbuta wa yasbira ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar wa ala fannin hatta la yastaghila bi fannin akhar qabla ayyudkinal awwal wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin fa inna dzalika kullahu yafrukul umura wa yusghilul qalba. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yusghilul qalba wa yudayyi'ul aqwati wa yu'dhil muallima wa yanbaghi ay yasbira amma turidu nafsuhu wa hawahu. Kila den dawake asy-syaja'atu ta syaja'ah kendel iku sabru sa'atin sabar sak mangsa wayam bahi mongko prayoga li talibil ilmi keduwe wong kang golek ngilmu apa ayat buta yen toh tetep sapa talibul ilmi wayasbira lan sabar sapa talibul ilmi ala ustadin ing atase guru wa ala kitabin lan ing atase kitab hatta la yatruka sehingga ora ninggal sapa talibul ilmi hu ing kitab abtara hale kurang manfaat, kurang barokah. Wa ala fannin lan ing atase fan hatta la yastaghila sehingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bi fannin kelawan fan akhara kang liya qabla ayyutina ing dalem sadurunge yen toh ngokohake sapa talib al awwala ingkang kawitan wa ala baladin lan ing atase desa hatta layan takila sehingga ora pindah sapa talibul ilmi ila baladin maring negara ta desa akhara kang liya min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono pindah-pindah nggih mboten sabar kullahu yuskabane dzalik iku yufarriqu misah-misah apa dzalik al umura ing pira-pira perkara wa yusghilu lan nungkolake apa dzalik alqalba ing ati nyibukake apa dzalik alqalba ing ati wa yudayyi ulan niyak-niyakake apa dzalik al auqati ing pira-pira waktu wa yu'dzi lan nglarakake apa dzalik al muallima ing guru
al muallima ing guru wayam bahilan prayoga ayasbira apa yen to sabar sapa talibul ilmi amma saking barang turidu kang ngarepake apa nafsune talib wa hawahu lan kesenengane talib. Ada sebuah ungkapan bahwa as-saja'ah, keberanian yang dimaksud dalam kitab ini bukan berani dalam arti kendel ngadepi musuh, bukan, tapi berani untuk bertahan dengan apa yang dihadapi. Sehingga di sini as-saja'ah sabru sa'atin, sabar sesaat, itu adalah bagian yang menjadi keharusan ketika kita sedang mencari ilmu. Seperti kemarin yang saya sampaikan, bahwa setelah kita ini menentukan seseorang kita jadikan sebagai seorang guru, maka kita harus menanamkan dalam benak kita bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita adalah sebagai nilai ilmu yang akan bisa mengantarkan kita menjadi mengantarkan dalam kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Makanya dalam banyak kitab-kitab taklim pembelajaran itu di sana disampaikan jangan sampai ketika kita mendengarkan keterangan dari guru kita yang keterangan tersebut kita sudah pernah dengar, akhirnya kemudian kita mengabaikan atau menyepelekan dari keterangan guru kita. Bahkan ada bahasa, meskipun kita sudah mendengar 1000 kali dari keterangan yang disampaikan guru kita, dengarkan seakan-akan kita baru mendengar sekali itu. Itu artinya nanti ada bukan sebagai pengetahuan yang kita harapkan dalam sebuah belajar itu saja, namun sebuah barokah, sebuah manfaat itu yang kita harapkan. Sama seperti apapun lah dalam kehidupan kita, nilai manfaat, nilai berkah itu kita nggak tahu dari mana yang akan mengantarkan kita menjadi baik. Karena sesuatu akan mengantarkan kepada nilai kebaikan itu tidak sekedar kita punya pengetahuan. Kalau sekedar kita tahu akan bisa menjadikan manfaat dan berkah bagi kita, saya yakin Indonesia pasti akan menjadi negara yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka yang pada korupsi itu tahu kalau korupsi dosa, tetap dilakukan. Itu artinya pengetahuannya tidak mengantarkan kepada nilai kebaikan pada dirinya. Sehingga nanti kadang-kadang yang kita rasakan, kita sudah pernah tahu keterangan tersebut, tapi kemarin kenapa ya nggak pernah terpikir, seakan-akan pengetahuan kita itu terabaikan. Tapi kemudian ketika kita kemudian ikut ngaji lagi, mendengarkan keterangan yang sama, tiba-tiba saat itu hati kita merasa ingin sekali untuk merubah dan melakukan pengetahuan tersebut untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Itu kamu dengar yang keberapa kali, mungkin yang ketiga kali, mungkin yang kelima kali. Itu artinya saat itulah yang mengantarkan kita menuju sebuah nilai kebaikan. Maka ilmu itu akan bisa mengantarkan kita menjadi seorang yang baik, tidak cukup hanya sekedar kita tahu, tapi ada nilai manfaat dan berkah di balik pengetahuan kita. Itulah nanti yang akan mengantarkan kita, dan itu kadang-kadang kita akan bisa mendapatkan hal itu setelah 10 kali kita mendengarkan. Meskipun bahasanya sama, iya jane keterangan itu lagu bolak-balik ngerti, tapi kenapa ya selama ini kok saya nggak ada keinginan untuk melakukan, baru kali ini rasanya itu di hati kita itu seperti tertarik dan pengen sekali untuk melakukannya. Itu kadang terjadi seperti itu.
Makanya oleh ulama-ulama, oleh guru-guru kita ketika menjelaskan tentang bagaimana kita ini melaksanakan akhlak kita dalam menjalankan belajar itu, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, meskipun sudah berulang kali kita mendengar, seakan-akan baru kali itu kita mendengar. Siapa tahu dengan demikian itulah nanti yang akan mengantarkan kita dalam hal kebaikan. Bahkan makanan pun demikian. Saya itu pernah membaca ya. Kalau nggak salah di Faidul Muhtaroh itu ada ya. Artinya orang makan itu, kalau kita punya perasaan yang menjadikan kenyang kita, yang menjadikan tenaga kita adalah makanan yang kita makan, semakin banyak akan semakin menjadikan kita lebih kenyang dan lebih lama punya kekuatan. Itu berarti dalam benak kita itu ada perasaan bahwa sesuatu itu bisa menjadikan kita kenyang. Artinya itu khawatir nanti kita akan lupa bahwa sebenarnya kenyang itu akan kita dapatkan dari makanan yang dititipi oleh Allah, sebuah nilai kekuatan yang dititipkan pada makanan tersebut. Oleh orang-orang yang belajar tasawuf itu bahasanya, setiap makanan yang kita makan yang menjadikan tenaga yang baik, yang bisa mengantarkan kita semangat untuk ibadah, itu adalah nilai berkah dari setiap makanan. Berkah dari makanan yang kita makan itu makanan yang keberapa? Itu kita nggak ngerti. Dari satu piring itu kadang-kadang makanan yang terakhir yang kita makan. Makanya oleh ulama-ulama dahulu, orang-orang dahulu itu kalau pesan itu kalau makan diresiki. Siapa tahu justru berkah dari makanan yang kita makan itu pada makanan yang terakhir dari makanan yang kita makan, nasi yang terakhir dari makanan yang ada di piring kita, sehingga pesannya nak makan itu diresiki. Kenapa? Karena Allah juga bisa membuat kenyang seseorang hanya dengan sesuap nasi. Yang awal-awal tadi nggak memberikan nilai berkah, yang terakhir baru itulah yang kasih berkah. Sehingga pesannya disuruh dihabiskan, disuruh ngresiki. Iya, kalau orang Jawa itu pesene dintekno naga entek engko pitike mati. Itu artinya ngajarkannya jika disuruh untuk yang bersih, tapi cara penyampaiannya itu nggak tahu, karena itu mungkin dulu mendengarkannya belum sepenuhnya, yang penting pokoknya entek atau gimana kurang ngerti. Padahal naga entek malah iso dipakano pitik, tambah lemu pitike nggih. Imam Zakaria Al-Ansori itu seorang imam besar pada masanya, sebagai rujukan ulama-ulama pada waktu itu. Beliau itu memiliki karangan kitab yang sudah sangat banyak, luar biasa. Namun beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya belajar atau membaca jurumiyah, kitab nahwu yang paling dasar. Ditanya oleh santri-santrinya, ya Imam, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan kitab ini, padahal jauh dari penguasaan nahwu yang terdapat dalam kitab ini semuanya sudah engkau kuasai. Kata Imam apa? Bukankah dulu saya bisa seperti ini juga berawal dari kitab jurumiyah ini. Maka akhirnya tidak melupakan saya bisa demikian itu dari mana, dari siapa, disitulah kemudian selalu diingat dan dihargai. Makanya banyak ulama itu yang menyarankan dan memberikan motivasi, kita jangan merasa kecil hati ketika kita ini menjadi guru TPQ. Kita jangan merasa rendah diri dengan orang-orang yang beliau mengajarkan ilmu yang sangat besar, sangat tinggi, karena kita hanya sekedar mengajarkan baca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sukses bisa membaca kitab sedemikian banyaknya itu berawal dari bagaimana caranya membaca.
Lah bagaimana caranya membaca itu adalah kita yang mengajari. Nah, disitulah ya mereka kalau ilmunya ya manfaat, mereka kalau menyadari dari mana dulu dia bisa, maka senantiasa kita yang mengajarkan dari awal cara membaca itulah yang paling layak untuk dikenang, karena modal utamanya adalah kita yang ngasih tahu bagaimana caranya agar dia bisa membaca kitab yang sedemikian banyaknya. Itu diantaranya ya. Makanya kalau sampean bisa ngajari orang lain terus kemudian punya anak, usahakan paling tidak minimal caranya baca itu ajarono dewi. Ketika nanti anak sampean jadi orang yang ya menguasai banyak hal, itu dasar utamanya adalah ilmu yang sampean bekali, sehingga nanti ilmu itu akan selalu mengalir pada siapa yang dulu pertama kali memberikan bekal. Jadi ngajari anak di rumah itu kan tidak butuh waktu banyak ya, karena bisa sambil tidur-tiduran ya, bisa sambil main-main. Kadang-kadang di tembok-temboknya itu kan ya, tempel-tempel itu sambil tiduran, terus anaknya kon coba ikut endi sing huruf A yang mana, huruf A yang mana, ya dia berdiri pegang, habis itu terus guyonan maneh, mari ngono nanti suruh huruf B. Itu kan bisa jadi waktu belajarnya itu seharian penuh sambil bermain juga bisa ya anak-anak kita di rumah itu. Baik, ketika kita punya perasaan bahwa berkah itu kita dapatkan, nggak tahu kapan kita bisa mendapatkan. Ilmu itu tidak cukup hanya sekali kita dengar kemudian kita mengenal akan menjamin menjadi seorang baik, karena orang menjadi baik itu bagaimana ilmu itu akan memberikan manfaat dan berkah bagi diri kita. Itu bisa kita dapatkan sekali, 2 kali, 3 kali atau bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian ketika kita belajar menganggap orang menjadi guru kita, maka tidak ada alasannya kita sudah tahu terus kemudian kita pindah. Allah wis roh iku sing diterangno, wis ganti liyane sing durung roh. Kenapa? Karena kita ini ingin menjadi orang baik, tidak cukup seberapa banyak ilmu yang kita kuasai, tapi seberapa banyak kita bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita ketahui. Itu intinya diantaranya. Makanya kadang-kadang banyak orang yang sudah alim, yang sudah pinter terus belajar lagi kepada guru-guru sepuh misalnya, padahal secara keterangan mungkin guru sepuh tidak ya lebih pinter daripada orang tersebut. Kenapa? Diharapkan manfaat dan berkahnya dari guru tersebut. Kadang-kadang demikian. Sehingga dalam kitab taklim ini apa pesannya adalah as-sabru, ya, sabru sa'atin. Sabar sesaat itu adalah as-saja'ah, sebuah keberanian dalam tolabul ilmi, dalam mencari ilmu. Kita sabar sesaat terhadap apa yang kita pelajari. Jangan merasa sudah bisa, jangan merasa lebih pintar daripada guru saya, tapi harapan kita adalah bagaimana agar kita nanti bisa menjadi lebih baik dengan ilmu yang kita ketahui. Wayam bagi li talibil ilmi ayat buta wa yasbira ala ustadin. Dari situ maka sabar dulu dengan guru yang sudah kita anggap sebagai guru. Jangan berpindah dari kitab ke kitab yang lain sehingga nanti akan berkurang nilai berkah dan manfaatnya. Jangan kemudian kita ini ya pindah dari disiplin ilmu ke disiplin ilmu yang lain sebelum yang itu benar-benar bisa kita pahami dan kita kuasai. Jangan pindah dari satu desa ke desa yang lain. Intinya menetaplah di sebuah tempat. Ketika kita sudah mantap di situ, kita akan belajar dengan ustadz tersebut, kita akan menimba ilmunya. Kalau toh kita mau pindah, maka ikuti program yang sudah ada, dan ketika sudah selesai programnya kita minta izin gurunya untuk kemudian pindah. Kenapa demikian? Di sini diantaranya fa inna dzalik kullahu yufarriqul umur, akan memecah belah ya, akan artinya bukan memecah belah ya, artinya ilmu itu akan tidak utuh. Nah, sebagian yang kita hasilkan
Dari guru A kita baru menghasilkan A dan B, kita pindah. Dari guru B kita menghasilkan D dan G. Dari guru C kita menghasilkan K dan S misalnya ya. Itu nanti kadang-kadang tidak nyambung. Karena kadang pola pikir dari seorang guru dan guru yang lain itu punya pola pikir yang berbeda. Meskipun bahasa materi bahasanya itu sama, tapi kalau cara nyambungkannya kurang pas, itu kadang-kadang akan tidak bisa sinkron. Satu contoh misalnya ya, sebuah komponen dari sebuah elektronik, padahal itu posisinya sama, ya, jenis bautnya mungkin sama, tapi kalau dari pabrik yang berbeda kadang-kadang kurang pas, agak lobok titik, akhirnya terus perlu dikasih apa? Dijanggeli, dikasih apa itu? Biar pas gitu ya. Atau mungkin agak sesek titik, akhirnya terus perlu diperkecil sedikit, padahal itu ukurannya dianggap sama, posisinya dianggap sama, beda merek, beda pabrik, bisa jadi akan seperti itu. Lah ilmu itu kurang lebihnya meskipun dari guru yang meskipun ya ilmu itu bagasannya sama, tapi dari guru yang berbeda, cara menjelaskannya lain, kadang-kadang jadi bingung. Apalagi ketika kita belajar dengan menggunakan metode-metode tertentu. Satu contoh begini. Orang belajar nahwu itu nanti alamat i'rab itu ada yang cara menerangkan i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Rafa punya alamat 4 ya, dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah jadi alamat i'rab rafa bertempat pada 4 tempat ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari. Ada yang caranya seperti itu ya. Ada yang caranya ya, menggunakan kalimat isim itu punya i'rab 3, rafa, nasab, jar. Isim mufrad ketika rafa itu alamatnya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Isim tasniyah rafanya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Jamak mudzakkar rafanya dengan wawu ya, terus nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Fi'il mudhari rafanya dengan dhammah, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Itu nanti kalau kita hitung akan keluar sama. Isim mufrad dengan dhammah tadi ya, terus jamak taksir ya dengan dhammah ya, jamak muannats salim dengan dhammah ya, terus isim mufrad fi'il mudhari dengan dhammah. Itu nanti kalau kita urutkan isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannats, jamak taksir, fi'il mudhari. Itu kalau kita urut isim mufrad dhammah, isim tasniyah alif bukan dhammah, jamak mudzakkar wawu bukan dhammah ya, jamak muannats dhammah ya, jamak taksir dhammah, fi'il mudhari dhammah. Dhammah ada 4 juga kan tempatnya. Tapi caranya beda. Sehingga nanti kalau kita belajarnya itu separuh dari metode A, separuh dari metode B, akhirnya bingung. Kemarin caranya begini, sekarang kok posisinya separuhnya yang ini begini. Akhirnya cara mengkaitkannya ini ya kadang-kadang kurang sinkron. Padahal intinya sama. Maka diselesaikan dulu sampai akhir, meskipun bentuknya caranya beda, tapi kalau kita bisa menyelesaikan sampai akhir, intinya sama-sama kita akan bisa baca kitab. Arahnya ke sana. Makanya di sini fa inna dzalikullahu yufarriqul umur wa yusghilul qalba, akan menjadikan banyak beban dalam hati kita. Metode yang awal belum selesai, kita pindah ke metode yang kedua dengan metode yang berbeda. Sing bener sing ndi kae mbiyen mikire carane ngene, sekarang mikirnya demikian. Akhirnya ada 2 pemikiran yang berbeda yang harus dibebankan. Padahal intinya arahnya sama. Dari situ wayudhayi'ul awqat, akan menyia-nyiakan waktu yang mestinya satu metode bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Kita menggunakan 2 metode, kita gabungkan mungkin akan butuh 1,5 bulan misalnya, akan tambah waktu.
Wa yu'dzil muallim, bisa jadi kadang-kadang kalau kita enggak kebenaran gurune tersinggung. Lah iya wong belajar durung mari wis pindah, terus pindah ning kono ngomongi jarine metodeku salah, metodeku gak enak. Oh ndek lu durung paham. Ora paham apa gak enake, gak merasa susahnya itu karena dia enggak belum memahami. Kenapa ketika dia belum paham bisa menyimpulkan metodenya susah. Wong belum selesai, akhirnya tersinggung dengan bahasa itu. Mungkin juga akan bisa seperti itu. Dari situ maka selesaikan dulu ketika kita belajar, maka disitulah nanti kita akan mendapatkan sebuah keberkahan. Ya, dalam contoh saya kemarin ya, bahasa saya kemarin, wong ku nak mengembalakan kambing, dokok kene ketoke wedhuse lagi wis gelem iku wedhuse jenenge wedhus gak iso menilai ya. Wis gelem mangan, ya, sampean ndelok lho ketoke sukete apik kono. Digiring pindah ke situ mangan. Barang lagi ning ngene kono ndelok-ndelok lho ketoke koyo apik kono, pindah lagi. Sehari mlaku tok ya, tertipu dengan apa yang dilihat. Mulih wayahe sore wedhuse durung mangan apa-apa. Ya, hanya tertipu dengan pindah dan seterusnya. Orang cari ilmu kurang lebihnya juga seperti itu. Maka kita selesaikan dulu apa yang kita hadapi. Disitulah kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan. Disitulah yang kita harapkan berkah dari seorang guru kita. Kita selesaikan apa yang ada yang disampaikan oleh guru-guru kita. Paham nggih ngoten niku nggih? Nggih. Selesaikan di sini dulu nggih ngene Az-Zahra nggih. Qala syairu innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Innal hawa sak temene hawa nafsu iku lahwa yakti utawi hawa iku al hawanu apa kehinaan atau kerendahan bi ainihi kelawan kahanane al hawa. Wasori ukul hawa utawi wong kang den kalake setiap hawa nafsu iku sori uhawanin wong kang dikalahake kehinaan atau kerendahan. Ini intinya syair ini sama dengan yang barusan disampaikan di atas tadi. Di hawa nafsu, innal hawa, hawa nafsu itu sebuah keinginan ya, sebuah dorongan keinginan yang dasarnya bukan sebuah nilai kebenaran. Hawa nafsu itu hakikatnya adalah al-haqarah, kehinaan. Di nafsu itu sebuah sesuatu yang nilainya rendah, yang nilainya hina. Sehingga barang siapa yang terbawa nafsu, yang kalah dengan hawa nafsunya, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka hakikatnya dia telah terjerumus pada kehinaan. Terkalahkan hawa nafsu itu berarti dia apa?
terkalahkan dengan unsur kehinaan. Maka orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu pada hakikatnya dia telah jatuh pada nilai-nilai kehinaan. Makanya setiap kita punya keinginan itu kita perlu menilai ini hakikatnya itu nafsu, keinginan nafsu, atau memang ini adalah tuntutan kebaikan yang kita hadapi. Sehingga kalau sekedar kita pengen sekarang ya, pengen viral, pengen terkenal ya, sehingga akhirnya dengan keinginan yang terkenal tersebut kita mengorbankan sesuatu yang lebih penting ya menurut agama, itu artinya adalah nafsu yang kita inginkan. Karena ilmu itu hakikatnya bukan untuk ketenaran, tapi ilmu itu hakikatnya bagaimana akan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik dalam menjalani ilmu tersebut. Sehingga akhirnya tadi kita disuruh untuk sabar, untuk menyelesaikan apa yang sekarang sedang kita hadapi. Bukan baru separuh terus kelihatannya di sana lebih baik, ya maka kita pindah. Lah pindah kita karena mencari atau melihat sesuatu yang nampak seperti lebih baik, itu namanya mengikuti alur nafsu kita. Padahal nilai kebaikan itu kadang-kadang tidak bisa kita lihat dari sisi dohirnya ya. Ketika kita hanya sekedar melihat dari sisi dohirnya, itu berarti nafsu yang berperan dalam benak kita. Wayasbiru alal mihani wal baliyati, wayasbiru lan ento sabar sapa talibul ilmi alal mihani ing atase pira-pira ujian wal baliyati lan pira-pira cobaan. Kila den dawuhake apa dawuh Khuzainul Muna ala qanatiril mihan. Khuzainul Muna utawi pira-pira gedunge atau simpenane harapan, angen-angen harapan tujuan ya, iku ala qanatiril mihani ing atase akeh pira-pira ujian. Wa unsitu lan den sairake sapa ingsun wakilan den dawake apa dawuh innahu li Ali bin Abi Thalib, innahu sak temene syair iku li Ali bin Abi Thalib kedue Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumpi ka amma jumu'iha bi bayani zakain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tulu zamani. Ini syair kalau kita dengar yang namanya kitab Ta'limul Muta'alim mesti langsung ingati syair ini ya. Syair ini itu sangat ya, mewakili bahwa kalau kita ya mendengar taklim ya mesti syair iki sing. Padahal syair-syair di dalamnya itu banyak sekali. Tapi memang ini yang paling berkenaan dengan seorang yang sedang thalabul ilmi. Baik, jadi sabar terhadap ujian, sabar terhadap cobaan itu bagian dari proses kita untuk mencapai sebuah harapan yang sangat banyak. Semakin banyak ujian seseorang akan semakin banyak hasil yang kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena yang namanya imtihan ujian itu adalah bagian dari proses kita akan mendapatkan sebuah nilai di balik ujian yang kita hadapi. Bahasa singkatnya, orang itu kalau nggak pernah diuji, nggak tahu mikir, nggak pernah berusaha untuk mencari solusi. Dari mana dia berpikir mencari solusi? Oh, nggak ada yang dihadapi, nggak ada ujian. Tapi semakin sering dapat ujian, maka orang itu akan sering berpikir bagaimana untuk mencari jalan keluarnya. Berpikir untuk mencari jalan keluar adalah sebuah pembentukan karakter akan menjadi cepat dewasa. Hasil maupun tidak hasil dari proses pemikirannya, yang pasti dia akan mendapatkan ilmu dari apa? Ketika dia melakukan proses mencari solusi itu. Sampean ditanya oleh seseorang, maka kemudian sampean berpikir,
Meskipun jawabannya sampean salah, proses berpikir sampean itu akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Meskipun pengetahuan itu tidak ada hubungannya dengan jawaban dari pertanyaan tersebut, tapi ada bentuk pengetahuan baru. Paling tidak membentuk karakter pikir kita itu akan menjadi berkembang. Lain kalau orang itu nggak pernah ditanya, nggak pernah mikir, itu nanti dia tidak akan dewasa-dewasa. Ya, makanya kalau punya anak selalu ya dimanja, selalu apapun yang dikehendaki diikuti, itu akhirnya nanti kalau ditanya orang itu ya kono tak oh bapak ya begitu ya. Karena seakan-akan hidup ini akan selesai dengan bapaknya. Selama ini yang dihadapi itu selalu berpangku pada orang tuanya. Tapi kalau dia ini sering ya menghadapi sesuatu, sering berusaha untuk menyelesaikan sesuatu, nanti ketika di jalan ada permasalahan, dia tidak menunggu pertolongan, tapi dia akan berpikir bagaimana caranya saya akan bisa lepas dari permasalahan ini. Maka di sini disampaikan semakin banyak ujian yang dihadapi, maka akan semakin banyak ya harapan atau cita-cita yang akan dihasilkan. Akan semakin banyak ilmu yang didapatkan, akan semakin banyak cepat mengantarkan dia mendapatkan sebuah banyak pengetahuan, mengantarkan cepat dewasa dalam dirinya. Ya, di situ kita akan kadang-kadang ya kita akan bisa melihat ya anak-anak yang biasanya sudah terbiasa dengan menghadapi kehidupan berbagai model ujian dengan anak-anak yang hidupnya itu selalu terpenuhi, itu nanti kelihatannya akan berbeda. Itu ayasbiro alal mihani wal baliyat. Jadi kalau kita banyak ujian itu ya hidup ini semua kan kita harus selalu husnudzon kan ya, mencari sisi hikmah kebaikan di balik yang kita hadapi. Kita hidup banyak ujian, diuji oleh Allah. Ya kita berpikir bahwa ujian ini adalah pembelajaran. Mencoba menyelesaikan ujian adalah bagian dari ibadah, bagian dari pahala. Menerima ujian yang diberikan Allah adalah bagian dari nilai bagaimana kita bisa menerima qadha dan takdirnya Allah dengan lapang dada. Semuanya itu ada nilai kebaikan-kebaikan yang akan bisa mengantarkan kita mendapatkan sebuah nilai ketakwaan atau pahala. Baik, dengan demikian kita menghadapi hidup ini ya bukan sebuah permasalahan ya yang kita hadapi, tapi adalah bentuk pembelajaran yang harus kita selesaikan. Apapun yang kita hadapi, karena orang hidup tidak mungkin tanpa ada bentuk ujian. Bahkan jangan berpikir Rasulullah ya seorang makhluk yang paling mulia ini lepas dari ujian Allah, tidak ya. Bahkan beliau dari kecil itu sudah diuji oleh Allah ya. Tidak punya ayah sebelum lahir ya, ditinggalkan ibu saat masih kecil, ikut kakeknya, ikut pamannya ya dalam keadaan tidak kecukupan, maka dari kecil sudah berusaha untuk ya mengembalakan kambing, kerja pada orang lain. Ini kan sebuah pembentukan karakter ya, segera menjadi dewasa. Coba kalau misalnya dari kecil itu dia selalu diatur orang tuanya, ditentukan orang tuanya, tiba-tiba disuruh mimpin, kira-kira bisa mimpin tak? Enggak akan bisa. Bagaimana dia akan mengambil kebijakan selama ini kebijakan dirinya pun orang tuanya yang menentukan. Bagaimana akan mengambil kebijakan orang lain untuk menentukan kebijakan dirinya sendiri, tidak bisa. Sehingga mungkin kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak kita yang masih kecil itu banyak tingkahnya ya, kata orang biarkan ya, itu nanti akan pinter gitu ya, karena memang cara berpikir, cara berkembang mereka itu dengan bentuk seperti itu. Kita awasi, kita arahkan. Barangkali begitu ya, karena saya sendiri juga bukan guru TK, jadi gak harus sikapi cah cilik-cilik itu ya. Sampean barangkali yang lebih tahu itu. Saya ini di rumah itu ya punya anak kecil, justru karena nggak tahu caranya didik anak kecil itu sering dibuat emosi dengan anak-anak itu.
Di satu sisi jarene nggak boleh main di luar, disuruh di dalam. Engko ning jero omah mainane disokno jare aja disok, garai kotor omahe. Kok gak itu disok ben gak kotor, nyekel HP kan gak kotor. Aja dolanan HP. Lah terus kon lapo ya? Karena kita sebagai orang tua kan pinginnya kan yo anake apik, anake pinter, anake selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan ya, tapi kita nyaman. Lalu terus disuruh apa kan nggak bisa seperti itu ya. Kita juga berjuang juga menghadapi anak kita ben ya mainane dibuat main disok kabeh, ditoto-toto, diantem-antem no. Itu nanti dia itu pikirannya akan berkembang dengan apa yang ia lakukan. Nak tak antemno kok dadi ngene ya berarti kudune ngene. Nah, barangkali kan mikirnya begitu. Tapi itu dia punya cara sendiri. Kalau sampean arahkan kadang-kadang terlalu tinggi arahane sampean itu. Karena pikirannya sampean kan pikiran dewasa. Mereka pikiran anak-anak, sampean atur ngene lho nak, akhirnya enggak nyambung wong kepikirannya keduren. Ketika keduren enggak nyambung ya enggak konek kan akhirnya dia ya enggak masuk dalam benaknya. Karena terlalu tinggi, maka kita ikuti aja. Apa yang ia mau kita ikuti, kita arahkan. Oh ngono to karepmu ngene lho. Ya. Sesuai dengan kemampuan mereka itu nanti yang akan berkembang. Barangkali ngoten nggih, Bu guru TK nggih. Nggih. Baik, ini ada syairnya Imam Ali ya, Khalifah Ali, Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib. Ala iling-iling la tanalu, ora merkulih sapa sira al ilma ing ilmu illa bisittatin kejaba kelawan 6 perkara. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbi bakal ngabarake, nyeritakake, nyampeake sapa ingsun ka ing sira an majmu'iha saking kumpulane utawa ya majmu' itu kumpulan ya sekabehane sitah bibayanin kelawan penjelasan keterangan Zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin. Enten sing maca zakaun wa khirsun mboten napa-napa ya. Nah, zakain itu karena bisitatin itu badal dari sitah yang dibaca jirnya itu ya. Zakain rupane kelawan pinter. Wa khirsin lan semangat ya, keinginan, semangat wastibarin lan sabar wa bulghatin lan sangu wa irsyadi ustadin lan petunjuke guru wa tulu zamani lan suwene mangsa. Ada 6 perkara agar kita bisa menghasilkan sebuah ilmu. Tanpa 6 perkara kamu tidak akan bisa menghasilkannya. Apa itu? Zakain. Ya, punya kecerdasan. Artinya di sini ya paling enggak minimal punya akal lah ya. Lah manusia kan punya akal, sehingga manusia berpotensi akan mendapatkan ilmu. Akal manusia antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, sehingga potensi menghasilkan ilmunya pun berbeda. Satu dilihat dari kecerdasannya berbeda, dua dilihat dari kemampuan kecenderungannya berbeda. Ini nggak bisa dipaksa ya. Sehingga orang itu nanti akan punya keahlian, akan punya bakat. Bakatnya kemana? Itulah yang nantinya akan menjadikan dia akan cepat lebih bisa menghasilkan ilmu. Ada yang bakatnya menghafal, ada yang bakatnya menganalisa. Kalau bakatnya menghafal ya disuruh ngapal Al-Quran cepet dan mari. Tapi dia kon nganalisa kadang-kadang suwe. Orang yang mungkin bakatnya di menganalisa itu nanti dijak mengembangkan sesuatu cepet deh, banyak ide, ya. Banyak bisa diajak untuk memberikan solusi, iso mimpin. Tapi nak kon ngapal no, oh gak apal-apal. Ini nanti nak dipeksa kon ngapal no, jangan-jangan akhirnya malah putus asa yang terjadi. Wangil kabeh dipeksa kon ngono, ya wis akhirnya apa metu malah ya.
Sehingga di sini diantaranya ya, peran guru itu harus bisa mendeteksi arah kemampuan santrinya, anak didiknya itu kemana. Iki cenderungnya dia pinter nganalisa, gak usah kon ngapalke, jak untuk mengembangkan potensi pemikirannya saja. Iki cah iki nak ngapalno cepet, ora usah dijalui pendapat, wis pokoke kon ngapalno. Sehingga nanti dari pengembangan hafalannya yang banyak itu nanti akan muncul pengembangan dari apa yang dihadapi. Prosesnya melalui berangkat dari hafalannya dulu. Yang perlu kita pahami itu dalam belajar itu, satu, ada sesuatu itu yang polanya memang bisa kita usahakan, ada yang sesuatu itu polanya memang tidak bisa kita usahakan, bawaan dari Allah. Kalau polanya bawaan dari Allah, kita nggak bisa memaksakan, seperti dzakain. Ya. Kecerdasan seseorang itu sudah terpola bawaan dari Allah, maka kita tinggal mengarahkan, jangan dipaksakan, karena itu bukan usaha kita. Maka kemudian kita cari arah anak kita itu arahnya kemana. Kalau sudah tahu begitu, ojo dibanding-banding no. Anak sing cilik, nak kalau nak dadi koyo masmu deloken koyo ngono. Akhirnya sing bocah, lah iya aku gak podo karo masku pinter ngono iku ben dilakoni sesuai dengan alurnya. Saya punya ya cara sendiri, saya punya bakat sendiri. Kalau memang ayah menghendaki, ya arahkan bakat saya. Sehingga nanti mungkin saya akan bisa mencapai maksimal sesuai dengan bakat yang saya miliki. Nak dipaksakan jadi seperti kakak saya, ya saisoku yo ngene iki dadine. Kan bisa jadi seperti itu. Itu diantaranya. Makanya kadang-kadang ada anak itu nggak tahu juara, tapi nanti besarnya dia justru yang jadi pemimpin. Masih sekolahnya juara terus, tapi ketika di masyarakat gak iso mimpin. Kenapa? Ya tadi sing masih ku apalane pinter, ya akhirnya dia itu banyak pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, akhirnya mulang karena dia bisa menyampaikan teori-teori materi-materi tersebut. Sing adine ora pate iso ngapalke tapi analisanya luar biasa, akhirnya dia ya tanggap dengan keadaan, akhirnya apa? Dia jadi pemimpin. Ini nanti kalau kita kolaborasikan akan luar biasa. Antara yang satu hafalannya luar biasa, yang satu analisanya luar biasa. Maka jangan dipaksakan harus jadi yang sama, karena memang Allah menciptakan itu juga beda-beda. Barangkali di sekolah juga demikian, punya kemampuan dan potensi yang berbeda. Yang kedua, wafirsin, ya, punya keinginan. Ini yang namanya keinginan, ini bawaan juga ada, tapi dorongan bisa kita tumbuhkan. Artinya ya tadi, orang itu kalau tidak sesuai dengan alur dzakainnya, kalau kita paksakan, bisa jadi justru dia tidak akan semangat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan alur pikirnya. Makanya yang paling utama itu pertama kita cari potensi kemampuannya. Orang itu kalau sesuai bakatnya itu nanti akan semangat ketika kita arahkan. Kalau orang itu tidak sesuai dengan bakatnya, itu kadang-kadang dipaksakan itu juga karena apa? Tuntutan aturan. Ya wis aku tak mangkat dong aturane ngono. Nak gak ngono akan mendapatkan sanksi. Akhirnya dia mangkatnya itu absen-absen tok. Maka kadang-kadang nanti ada pelajaran-pelajaran ekstra, ya, itu untuk mencari bakat mereka kita arahkan ke sana. Makanya kadang-kadang ada orang itu di sekolahnya gak patek temenanan, tapi ekstranya dia sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dalam kajian teori itu kan tuntutannya kita harus menguasai dan menghafal, padahal karakternya tidak seperti itu. Sehingga kemudian di pelajaran ekstra sesuai dengan karakternya, maka semangat kalau diajak pelajaran ekstranya. Tapi di sekolahan enggak seberapa semangat. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, pola-pola yang seperti ini itu ya dalam sebuah lembaga itu harus bisa mendalaminya dan kemudian kita arahkan sehingga nanti ada orang itu yang potensi nilainya itu ya akan lebih baik di pelajaran ekstranya. Ada yang pelajaran
apa namanya yang tidak ekstra itu apa, yang pelajaran asli ini kan, pelajaran pokok ya, apa istilahnya itu, ada yang model seperti itu ya. Jadi kita tidak harus memaksakan mereka jadi seperti kita atau jadi bagian dari keluarga kita ya harus sama. Kenapa? Karena kalau misalnya kemudian kita arahkan yang paling tinggi ya, untuk masuk surga itu tidak selamanya harus jadi ustadz ya. Jadi nggak boleh terus anak-anak kowe kudu jadi ustadz. Nah bahasanya kowe kudu mlebu swarga. Nah itu mungkin bisa. Lah terus carane yang kudu dadi pedagang, pedaganglah yang jujur, yang baik, yang benar. Kalau jadi pegawai, jadilah pegawai yang ya bisa membawa amanat. Kalau jadi ustadz sampaikan nilai-nilai kebenaran. Nah semua itu nanti kan akan mengantarkan ke surga kan. Jadi tidak harus jadi ustadz semua ya, tapi jadi orang yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah ini khirsun ini ya, apa namanya, kesemangatan, keinginan ini bisa kita tumbuhkan. Kadang-kadang bisa kita mau kasih motivasi ya, bisa kita kasih dorongan, bisa kita kasih sesuai dengan apa yang ia harapkan, cita-citanya ya, kita kasih iming-imingan ya, ke depan nanti kamu akan bisa seperti ini kalau ini kamu selesaikan misalnya. Itu nanti akan menjadikan semangat bagi mereka. Saya dulu tuh pernah punya di pondok ya, ada salah satu anak itu yang memang bawaan ya, ini nggak bisa diudik-udik ya. Belajar sholat tok itu ya, itu sampai setahun itu kadang-kadang doanya rukuk sama sujud masih sering kebalik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi apal, subhana rabbiyal a'la apal gitu. Tapi kadang-kadang langsung saya suruh praktek. Habis maghrib saya suruh ayo sholat ba'diyah maghrib. Saya bilang nanti kalau sholat ba'diyah maghrib di sini ya gitu. Jadi sekalian praktek, saya suruh niatnya. Itu nanti kalau rukuk kadang-kadang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu masih begitu. Itu sampai setahun masih begitu lah. Model seperti ini kan memang bawaan kan. Sehingga nanti jangankan yang lainnya, yang bentuk sholat dipraktekkan sehari 5 kali minimal. Ya, dalam satu sholat berarti sehari bisa sampai berapa? 17 rakaat kan ya. Subhana rabbiyal aziminya itu kan bisa 17 rakaat, subhana rabbiyal a'lanya bisa 34 kali kan, sujudnya 2 kali, bacanya 3 kali. Ngono wae setahun aja lali-lali, kebalik, apalagi ilmu yang lain. Itu kadang-kadang bahasa saya apa? Saya kasih pengapa? Saya kasih dorongan untuk tetap belajar meskipun enggak hafal-hafal. Itu bahasa saya, satu, cari ilmu itu ngaji tok sudah dapat pahala. Yang nomor 2, orang bodoh itu kalau sudah usaha itu kesalahannya diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang bodoh itu belum pernah usaha itu masih dipertanyakan. Kula mboten ngertos kok ya Allah. Lah wis ngaji to, dereng. Lah ya wong durung tahu ngaji, durung ngerti tetap dipertanggungjawabkan kan. Tapi kalau empun ngaos lali malih, empun ngaos lali malih lali terus wis gak apa-apa wis usaha. Itu diantaranya bedanya orang bodoh sudah ngaji, sudah berusaha dengan orang bodoh yang belum ngaji itu paling tidak jawabannya seperti itu. Makanya ada sebuah cerita, nggak tahu cerita ini dari mana, saya juga pernah baca dari share-sharean teman ya. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itu kan ada burung apa itu yang kecil itu ya, ngambil air disemprotkan ke apinya Nabi Ibrahim. Ada yang bilang kok niku lapo iso toh mateni ya, api sakmono gedene karo semprotanmu ngono iku. Wong damkar sak benowo dikerahke gak iso mati nggih. Akhirnya apa jawabannya? Tujuan saya tidak kok memadamkan api ya yang membakar Nabi Ibrahim, tapi saya ini nanti kalau ditanya oleh Allah, ketika kamu melihat Nabi Ibrahim dibakar, apa yang kamu lakukan? Saya sudah melakukan, ngambil air dan saya siramkan. Kalau masalah mati nggak mati kan urusan Allah, wong itu kemampuan saya sebatas itu. Nah, nanti kemudian kamu ditanya apa yang kamu lakukan? Nggih kula delok ya Allah. Nah, terus gimana itu? Kan kita belum melakukan apa-apa kan?
Disitulah nanti bedanya kita sudah ngaji dengan yang belum ngaji, sudah usaha dan yang belum usaha. Kita itu hanya ikhtiar, hasilnya itu dikembalikan kepada Allah. Makanya khirsun itu penting. Ilmu yang kita hasilkan itu urusan Allah, yang penting kita melakukan, itu khirsun. Udah jam 9 lebih ya. Bersambung kayaknya nih. Nggih. Zakain wa khirsin nggih ada 6. Niki dihafal niki taklimul muta'alim itu di mana-mana kalau orang bilang taklimul muta'alim ya syair ini ya, yang paling melekat dalam benak kita. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ya. Monggo. Mboten enten nggih. Seneng aku kok ono ya. Nggih cekap mboten enten. Nggih iki bonus kayak aku ya, kok ono sing takon ya. Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada, ini nanti untuk syairnya Sayyidina Ali nanti bisa kita ulang kembali yang akan datang. Masih ada 4 yang belum tersentuh, baru 2 karena ada 6 permasalahan yang akan bisa mengantarkan kita mencari ilmu. Yang pasti la tanalul ilma ini bukan berarti tidak menghasilkan sama sekali ya. Tetap ono hasilnya, tapi harapan kita untuk mencapai yang kita harapkan itu paling tidak 6 tersebut. Karena ilmu itu banyak sekali, meskipun sedikit tetap ilmu namanya. Makanya meskipun orang bodoh pun kalau tetap ada khirsun, ada nanti tulu zaman, tetap akan menghasilkan ilmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi di sini batasannya la tanalu ini bukan kok terus sama sekali tidak menghasilkan, tapi tetap hasil, hanya saja tidak akan menghasilkan seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ij'alna ya Allah wa auladana talamidana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.